Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, puji kepada Allah, salawat kepada Rasul. Yang kedua, yang saya hormati audiensi Forum Demokrasi Gorontalo hari ini, yang mungkin tagline dari FDG hari ini kurang satu, cerdas kritis tapi tidak berimbang, karena yang hadir hanya F16 tapi tidak dihadiri oleh F19 tadi. Nah, makanya ketika Pak Jubir tadi menyampaikan, ya mungkin agak babak belur yang dikonter oleh beberapa argumen yang disampaikan oleh para F16 ini. Nah, berkaitan dengan hal kisru APBD Kabupaten Gorontalo, saya ingin tegaskan juga kepada pemerintah daerah, juga kepada pihak legislatif hari ini, bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan yang lahir secara organik, dari keresahan masyarakat, sehingga kami agak terganggu ketika gerakan-gerakan kami itu disinyalir ditunggangilah, kemudian ada kepentingan di dalamnya dan sebagainya. Karena ya sebetulnya gerakan kami adalah gerakan yang timbul akibat opini publik yang belum jelas keberadaannya. Sehingganya kami sudah tercatat 3 kali mendatangi gedung DPRD Bang Hadi. Di periode pertama kami datang itu dengan aksi parlemen jalanan, juga di periode kedua sama aksi parlemen jalanan. Kemudian periode ketiga kami datang bersilaturahmi, namun saat itu yang menerima dari Komisi 1, kemudian fraksi Demokrat dan P3. Nah, sehingga kami harus terus menjalankan fungsi kontrol kami sebagai pengawas pemerintah, juga pengawas dari pihak legislatif. Ya, kami sebagai ekstra parliamentari terus menjalankan fungsi-fungsi itu. Kami juga punya kajian-kajian akademik terkait dengan isu yang beredar di kabupaten, bahkan bukan hanya soal isu lokal, juga isu nasional. Kami terus memantau perkembangannya. Ya, soal kisru APBD ini, ya saya rasa Gorontalo ini, Kabupaten Gorontalo terlalu banyak dan kompleks masalahnya. Masalah satu belum selesai, muncul lagi masalah-masalah yang baru. Salah satu kabupaten tertua bahkan tidak mampu menunjukkan sikapnya sebagai kakak dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, kita tidak punya sumber daya alam yang banyak dibandingkan dengan kabupaten lain, tetapi kita punya lumbung masalah yang sangat banyak. Bagaimana kemudian program-program yang dilakukan oleh pemerintah, tapi sampai dengan hari ini bahkan di pemerintah daerah masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Bagaimana kasus korupsi yang kemarin kami presur belum jelas keberadaannya dan belum jelas posisinya sekarang sudah sampai dengan tahap mana. Baik itu isu lingkungan pun, di Kabupaten Gorontalo sangat banyak sampah yang berkeliaran, bahkan banjir, isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan dampak-dampak lingkungan bahkan sangat-sangat miris ketika kita berada di Kabupaten Gorontalo. Bahkan di kampus kami di UG itu, debit air yang turun saja sedikit itu sudah banjir di depan kampus kami. Nah, sehingganya ini menjadi perhatian khusus. Namun kemudian ketika kisru ini kembali mencuat ke publik, bahkan pertanyaan-pertanyaan di publik, ya ketika ini masalahnya adalah masalah internal, kenapa masalah ini tidak sedari pembahasan KUA PPAS? Sehingga muncullah pertanyaan, kenapa nanti pada saat pembahasan APBDP ini yang kemudian kisru? Nah, maka kami pun bertanya juga di DPR. Kemarin kami sudah menjalankan aksi parlemen jalanan, tapi sampai dengan hari ini belum ada kejelasan. Sudah disampaikan tadi, ketika ini adalah hoax, maka buktikan kalau itu hoax. Ketika ini benar, maka proses dengan apa yang sudah harusnya diproses dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ada. Karena sebetulnya Kabupaten Gorontalo adalah kabupaten yang tertua yang kemudian bersendikan sara dan bersendikan kitabullah. Nah, kami tidak ingin masuk ke dalam kasus-kasus yang mungkin orientasinya pada persoalan pribadi, tetapi kemudian kami akan masuk ke dalamnya karena ini sudah sampai pada opini publik dan publik berhak untuk beropini. Ketika opini ini berkembang bias yang dikhawatirkan akan terjadi fitnah, ya maka segala klarifikasi, berikan tanggapan soal kasus-kasus yang beredar saat ini. Sehingga ya kami pun sayang dengan Kabupaten Gorontalo. Kenapa saya berbicara soal ini? Sebagian besar masyarakat ataupun sebagian besar mahasiswa yang ada di Universitas Gorontalo, 60% adalah warga Kabupaten Gorontalo.
30% adalah mereka yang di luar daerah tapi punya keluarga di Gorontalo. 10%-nya adalah mereka yang memang benar-benar merantau dari luar. Nah, sehingga informasi yang berkaitan dengan isu-isu daerah itu sangat-sangat pesat perkembangannya di tingkatan kami mahasiswa, yang kemudian ketika mereka kembali ke daerah, kenapa dengan Kabupaten Gorontalo? Nah, sehingga kami pun membutuhkan sebuah kepastian bahwa ini masalah-masalah yang ada di Kabupaten Gorontalo ini bisa diselesaikan, ya tadi dengan komunikasi, ya jika memang ditemukan ada masalah segera diselesaikan, karena ya kami masih sayang dengan kabupaten ini. Kami pun akan menyampaikan bahwa kami akan terus komitmen dan konsisten untuk mengawal segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selama itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, ya kami akan mendukung sepenuhnya. Tapi kemudian terjadi bentrok di dalamnya dan semua ketimpangan yang ada, maka yakin dan percayalah BEM UG akan berdiri di atas kepentingan rakyat Kabupaten Gorontalo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.